Di video saya yang sebelumnya, banyak teman-teman kita yang kontra di komenannya. Nah, kali ini saya akan ngejelasin karakter apa sih yang harus dimiliki sama seorang driver truk. Tetap disimak videonya sampai habis. Halo teman-teman, balik lagi di channel ini bersama saya Erik. Kali ini saya mau ngejelasin sikap apa aja sih yang harus dimiliki sama driver truk ya. Kemarin saya dapet komenan ya di salah satu video saya yang ini ya. Nah itu banyak banget teman-teman kita sebenarnya yang salah paham atau mereka tuh nggak tahu informasi kebenarannya. Oke teman-teman, di sini saya mau disclaimer dulu, saya tidak dibayar, tidak di-endorse sama PT Sil. Tapi sebelum itu teman-teman, kita kosongkan gelas dulu agar gelas itu bisa diisi air. Video saya yang sebelumnya yang ngejelasin kenapa sih di PT Sil itu selalu membuka lowongan, dan ternyata respon dari teman-teman kita itu memang banyak banget yang kontra. Sebenarnya saya tidak anti kontra kalau memang itu realitanya benar, tapi kalau memang itu berseberangan atau tidak benar, saya harus meluruskan ketidakbenaran itu. Nah, banyak banget teman-teman, bisa di-scroll aja. Salah satunya ini ya. Sebenarnya tidak ada yang salah, itu adalah ungkapan mereka sendiri. Cuman memang ada kekeliruan yang harus diluruskan. Dan kita sebagai supir, alangkah baiknya tidak memiliki sikap-sikap yang seperti itu. Nah, beberapa sikap yang saya akan jelaskan sangat simpel banget, tapi ini berpengaruh ketika teman-teman bekerja. Nah, yang pertama, sikap yang harus dimiliki seorang supir yaitu bersyukur. Itu yang harus ditanamkan dulu ketika kita bekerja. Sebenarnya bukan hanya sopir Sil ya, atau sopir kita yang sebagai profesi sopir, semua pekerjaan pun alangkah baiknya memang harus disyukuri dulu. Karena kalau nggak disyukuri, ya sama aja kayak gitu ya. Bersyukur karena kita punya kerjaan, bersyukur dengan hasil sisa uang jalan itu kita masih bisa mencukupi anak istri. Karena dengan bersyukur itu akan terasa nikmat ya, walaupun sisa uang jalannya sedikit ya. Kalau kita nggak bersyukur, apa bedanya kita sama pejabat-pejabat kita yang korup? Misalkan dari PT Sil dikasih uang jalan 10 juta ke Surabaya. Kalau kita ngerasa nggak punya rasa syukur, itu akan terasa kurang terus. Yang paling dasar, yang paling utama ya syukur dulu ya. Saya di sini juga bukan ngomong paling sempurna ya teman-teman, tapi ya seenggaknya kita belajar bareng buat menumbuhkan rasa syukur itu. Nah, teman-teman mau kerja dimanapun, mau di Sil, mau di luar, ya syukurin dulu aja atas apa yang diberikan. Nah, yang kedua, pahami sistem di perusahaan itu sendiri. Banyak banget teman-teman kita yang salah kaprah tentang peraturan. Misalkan salah satunya di PT Sil, misalkan nggak ada inapan, padahal ada. Cuman dia nggak tahu alurnya kalau misalkan dia nginap. Untuk baru-baru ini teman-teman, ada update juga kalau misalnya teman-teman menunggu perbaikan, menunggu ban, menunggu muatan, itu ada uang standby. Nah, untuk alurnya mungkin nanti saya akan bisa bahas di video saya selanjutnya kalau misalnya teman-teman mau. Sebenarnya untuk pahami masalah sistem kerja kayak gini tuh harusnya dari awal-awal sebelum masuk ya teman-teman. Sebelum masuk itu jangan karena kita butuh uang, butuh kerjaan, kita langsung masuk aja ke sebuah perusahaan. Kita harus lihat dulu perusahaan itu kayak gimana, uang jalannya itu kayak gimana, terus sistemnya kayak gimana, dan muatannya kayak gimana, itu harus dipahami dulu. Minimal teman-teman tahu pemahaman itu, biar nanti di kemudian hari itu teman-teman gak menyesal. Ternyata di perusahaan ini tuh uang jalannya transfer lama. Nah, sama aja kayak di PT Sil teman-teman. Saya akui memang kalau untuk uang jalan itu ya ditransfer dan cukup lama juga. Tapi tahu nggak teman-teman, kenapa driver-driver lama itu pada santai, pada nggak ada suaranya ya gitu ya. Di Sil itu ada yang 4 tahun, 5 tahun, tapi mereka nggak suara di sosial media, nggak pernah keluar-keluar,
nggak pernah ngeluh, nggak pernah update-update yang aneh-aneh, karena mereka itu udah paham sistemnya di situ kayak gimana. Ya. Dari uang jalannya lama, dia biasanya nyisipin uang jalan buat selanjutnya. Nah ini juga yang saya temuin di beberapa driver, ternyata dia tripnya banyak dan adem ayem aja ketika saya tanya, karena dia selalu nyisipin uang lebih buat uang jalan sebelumnya. Misalkan gini, saya contohin, ada 2 supir, satu yang udah tahu sistem, satu yang belum. Dua-duanya sama muat, anggap saja di salah satu gudang, misalnya di Cikarang, di Unilever ya. Mereka sama-sama muat, yang satu udah nyiapin uang jalan sebelumnya, yang satu belum karena nunggu uang jalan kayak gitu. Nah, si satu uang jalan itu ketika selesai muat, dia tahu uang jalan itu bakal ditransfer kayak gitu. Dia jalan duluan, ya kalau uang jalan pasti ke transfer selama itu ada muatan ya, dia bener jalan kayak gitu. Nah, si driver lama itu udah jalan, udah setengah ini, uang jalannya baru udah masuk kayak gitu. Dia selangkah lebih awal dari driver yang nggak mengerti sistem itu. Saya tidak bilang teman-teman kerja di SIL itu harus punya modal dulu ya, tapi minimal pahami dulu cara kerja seperti di PT SIL itu sendiri. Nah, misalkan kalau ada laka kempes ban kayak gitu-gitu di SIL lama, ya memang suka lama ya. Nah di samping itu teman-teman kalau udah tahu lama ya harus mengantisipasi ban itu harus dari cara jalannya kayak gitu. Sebenarnya itu bisa diantisipasi teman-teman, apalagi dengan muatan berat kayak gitu. Ya memang harus sering banyak istirahat, tekanan ban harus dihitung dan jangan sampai kurang kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang lain-lain ya, kayak laka, kayak ngejeblos, ya memang itu kan kesalahan kita sendiri dan kelalaian kita sendiri, ya mungkin itu agak lama juga ya sudah. Yang terakhir sebenarnya yang paling klasik banget, yaitu jangan kebanyakan main judi, main cewek, sama mabok. Itu aja sih, karena itu bisa berpotensi ngabisin uang jalan. Itu bisa berpotensi buat teman-teman kerjanya kacau, nggak fokus. Dan kalau sampai ketahuan pakai baju SIL, pakai di armada SIL sama pengurus SIL, nanti bisa dikeluarin. Menurut teman-teman saya kan beberapa kali tanya ke mereka, ke driver-driver senior yang kerjanya ya slow-slow aja, semut-semut aja. Ternyata ya beberapa di antara teman kita yang sering mengeluh itu, yang sering bilang kehabisan uang jalan, itu ya duitnya habis buat main slot, habis buat main-main yang lain kayak gitu. Di sini sebenarnya saya tidak mengekang teman-teman ya, itu hal pribadi teman-teman, mau dilakuin ya teman-teman yang nanggung, mau nggak dilakuin ya teman-teman juga yang nanggung. Yang terakhir, balik lagi ya teman-teman, di sini saya tidak mau ngejarin teman-teman, saya di sini buat share aja karena memang banyak teman-teman kita yang sering pro kontra kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan kalau memang teman-teman ada topik yang pengen dibahas, silahkan di komen. Nanti saya buatkan video selanjutnya. Terima kasih teman-teman, sehat-sehat.